jualan masih aja susah laku. Padahal udah dicoba bikin konten, udah ngikutin apa yang jadi saran, bahkan kita ngerasa kalau niche kita tuh udah tertarget dengan baik. Cuman tetap aja kenapa sih kok jualan kita masih aja nggak ada penghasilan sama sekali, atau bahkan malah konten kita yang drop. Nah, kali ini akan bahas gimana caranya kalian untuk berjualan produk digital dan juga produk fisik berdasarkan pengalaman Akang pernah berbisnis dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya, karena ini ide dadakan. Jadi Akang sengaja bikin konten supaya idenya nggak lupa. Dan yang jelas Akang ngelihat nih setelah riset dan kemudian Akang juga banyak banget yang ngelihat konten-konten yang lewat itu bahwa mereka kesulitan sekali ketika mau berjualan, kok malah hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal harapannya ketika kita bikin akun, kemudian kita bikin konten, itu ada orang yang engage sama video kita atau orang yang berinteraksi dengan video kita. Nah, apapun itu produknya, teman-teman semua ya, kalian tuh harus menjadi satu orang ini. Nah, kalau enggak, itu malah jadinya mubazir banget. Kita akan bahas ya, langsung aja ke slide yang ini. Baik, teman semua. Tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget affiliate pemula ataupun bahkan kreator yang terjun di produk digital, itu mereka ngalamin yang namanya susah banget berjualan. Nah, hal ini tuh menjadi polemik banget ya. Ada orang yang memang inginnya instan, ada orang yang memang inginnya tuh berjualan tapi tanpa perlu proses. Tapi yang perlu kalian tahu adalah di mana kalian ingin berjualan, kalian harus tahu dulu apa yang namanya topik ya. Topik dari apa? Topik dari pembahasan kalian. Nah, yang membedakan ketika kita berjualan produk fisik dan produk digital itu adalah dari tipe konten ya teman-teman ya. Kalau tipe konten yang jualan produk fisik, mungkin kalian bisa aja tuh ngeliatin produknya kemudian kalian review. Nah, kalau misalnya produk digital, apa yang mau kalian review? Nah, kalau mau di-review berarti kan harus nunjukin isi dari produk digital itu sendiri. Nah, kesulitannya adalah ketika kalian bermain produk digital, itu berarti kita harus bikin yang namanya value. Tapi akan menemukan satu formula di mana kalian bisa lakukan hal ini. Oke, yang pertama adalah kalian perlu yang namanya riset dari audien ya teman-teman ya. Contoh misalnya kalian mau jualan yang namanya e-book. Nah, e-booknya ini seperti apa sih? Apakah kalian memang produk solutif atau hanya produk entertain? Apa aja sih produk solutif? Contoh misalnya kalian bicara masalah parenting, kemudian affiliate marketing, kemudian bisnis. Itu kan bisnis solutif ya teman-teman ya. Sorry, e-book solutif. Tapi ketika kita berbicara misalnya e-book entertain seperti apa? Itu bisa seperti novel, kemudian cerita anak ya teman-teman ya. Nah, semua ini adalah bagian di mana kalian harus tahu dulu topik konten seperti apa yang bakal kalian bahas ya teman-teman ya. Karena ketika akan analisa, akan telusuri di akun Instagram, kemudian di TikTok sendiri, kalau kita memang bikin topiknya random, itu memang algoritma akan sulit sekali mengenali konten kita. Nah, ketika ada satu konten yang ternyata tidak sesuai dengan pembahasan sebelumnya, itu view-nya tiba-tiba anjlok. Begitupun di Instagram sama. Akan ngeliat seperti itu. Ketika topiknya sesuai itu bisa naik 100, tapi kalau enggak itu malah turun di 50 atau bahkan enggak ada yang sama sekali. Nah, problemnya adalah kita tuh seringkali sulit menentukan topik yang tepat ya teman-teman ya. Termasuk juga kalau mau jualan produk ya hampir sama. Jadi kelemahan di affiliate marketing itu yang pertama kita tuh terlalu random. Random dari segi pembahasan. Apalagi kalau yang namanya affiliate produk apa namanya fisik ya teman-teman ya, kayak di TikTok gitu. Kita sulit menentukan produk-produk turunan atau produk pendamping. Nah, kalau di produk digital itu kita sulit memposisikan diri sebagai orang yang memang expert di bidang itu. Nah, tapi kalau kalian berusaha menjadi satu orang ini, siapa satu orang ini kita akan spill nanti di akhir ya. Satu orang ini kalian yakin deh, kalau kalian bisa tebak apa yang di pikiran Akang sekarang, kalian bisa tahu jawabannya dari menit ke-4 ini. Nah, yang pertama ketika kalian pergi ke suatu tempat dan saat itu kalian mengalami sesuatu hal dalam diri kalian. Lalu kalian berpikir bahwa saya ini butuh seseorang untuk menganalisa apa yang ada dalam diri saya. Nah, ketika kamu ketemu orang yang menganalisa, kan tidak ujuk-ujuk kalian di terawang gitu loh. Tiba-tiba kalian misalnya, oh iya,
saya tuh sebagai ini dan kemudian saya tahu kamu sakitnya ini itu. Kan tidak begitu. Di saat kamu datang ke orang tersebut, maka hal yang paling pertama dia tanyakan adalah kendala apa yang kamu rasakan sekarang? Kemudian yang kedua, apa yang kamu rasakan saat ini? Nah, itu biasanya akan muncul ketika apa? Ketika kalian pergi ke dokter. Nah, ketika pergi ke dokter, itu kan dokter selalu menanyakan, keluhan apa Pak yang Anda rasakan saat ini? Kemudian apa yang terjadi ketika misalnya Anda sedang batuk? Apakah sakit di bagian dada ataukah sakit di bagian lambung atau sakit di bagian kepala? Baru kan dokter tuh analisa pakai stetoskop untuk mendengar denyut jantung kalian ya teman-teman ya. Ini tolong koreksi kalau Kang salah. Nah, setelah itu kan baru dokter menganalisa, ngambil kesimpulan bahwa misalnya kamu tuh sakit masuk angin kah atau misalnya kamu sakit paru-paru basah kah atau apakah. Nah, kalau kalian memposisikan diri sebagai seorang dokter ketika berjualan apapun, maka kalian akan menemukan solusi-solusi yang tepat. Nah, di sini kan masalahnya nggak gampang. Kok kita harus jadi seorang dokter sih, Kang? Ya berarti kita harus menjadi seorang expert di bidang itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kamu seorang afiliat produk fisik, contoh nih di TikTok, berarti kamu harus tahu banget yang namanya product knowledge ya. Contoh misalnya, kita jualan lampu backlight seperti yang di belakang ini ya. Gimana caranya kita menjadi seorang expert di lampu backlight ini? Berarti kan kita bakalan baca tuh yang namanya deskripsi produk. Setelah itu, kalian rasakan manfaatnya sendiri. Kalian juga bisa cari tahu tuh warna apa aja yang ada di remote ini. Kemudian, kelemahannya apa dari produk tersebut. Setelah itu, baru kan kalian simpulkan, bikin dalam sebuah skrip. Nah, sama jika kalian bermain di produk digital pun tidak jauh berbeda seperti itu. Hanya saja masalahnya kalian harus menjadi seorang expert dan mengerti betul apa yang menjadi keresahan audiens. Ada orang yang bilang ketika apa yang kamu rasakan itu adalah masalah dari audiens kamu. Nah, kalau kamu misalnya seorang affiliate digital produk, kamu ngerasa banget kok susah sih jual digital produk, harus kayak gimana sih bikin konten, kemudian bikin konten seperti apa sih yang bisa mendatangkan penjualan. Nah, ini tuh bisa banget kalian jadikan konten dengan cara kalian tahu cara menghandle diri kalian dan kalian pun memberi solusi kepada diri sendiri dulu. Ternyata kalau diri sendiri itu berhasil, kalian bisa lempar untuk apa diterapkan ke audiens. Meskipun begitu bukan berarti kita nggak ngonten. Sambil jalan, sambil ngonten ya learning by doing ya teman-teman ya. Jadi kalau learning sambil sitting, sambil duduk ya repot ya teman-teman ya, hanya nunggu aduh gua nunggu konten ini viral, kemudian gua nunggu ini tuh laku lama teman-teman ya. Yang penting kita mau belajar sambil berjalan. Karena proses pembelajaran itu akan terjadi ketika kita sambil melangkah. Nah, kalau kalian jadi seorang dokter, itu maka kalian harus tahu apa yang namanya penyakit. Dari banyak jenis penyakit, kalian harus tahu apa yang namanya obat yang cocok ya teman-teman ya. Karena ada antibiotik, itu pasti kan butuh banget tuh buat tubuh kita. Misalnya kalau sakit ya. Kemudian ada vitamin yang nunjang supaya badan kita tetap fit ya. Sama kita bikin konten pun seperti itu. Kira-kira antibiotik untuk para audiens itu apa? Misalnya antibiotik ketika orang-orang ingin berbisnis tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ya kalian bisa bikin tuh namanya ebook yang lebih aplikatif. Misalnya nih, saya mau bisnis tapi modal saya 500.000. Kalian bisa kan tuh arahkan apakah jualan goreng pisang, kemudian kamu breakdown semuanya sih angka-angkanya sampai dapat angka yang rasional. Nah, ketika kamu misalnya e-book-nya isinya entertain, berarti kamu kan membuka cerita dari setiap babnya itu dengan plot twist yang cukup menarik lah, bisa bisa orang-orang tuh penasaran dengan e-book yang akan kamu jual. Itu pengalaman Akang ketika lihat dan disinergikan dengan pengalaman Akang ketika nulis novel, kenapa orang-orang kok mau baca novel Akang? Oh ternyata ada plot twistnya, ada alurnya. Meskipun di novel itu kan hooknya tuh sangat sedikit sekali, tapi kalau di novel ada yang namanya cliffhanger. Nah cliffhanger ini bagaikan hook di konten kalian. Jadi intinya ketika kamu menjadi seorang dokter dan kamu tuh harus ngerti yang namanya bagaimana cara mengobati orang. Kesimpulannya itu aja sih teman-teman ya. Mau jualan produk apapun ya di situ kamu butuh apa namanya skill yang bisa menyelesaikan problematik orang lain. Jadi maka dari itu kalau kamu misalnya masih ngerasa bahwa oh susah, oh kemudian aku nggak bisa, berarti kamu belum bisa menyelesaikan masalah audiens. Bagaimana mau bisa menyelesaikan masalah audiens, masalah kamu sendiri aja masih dilema ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian insight buat teman-teman semua ketika kalian mau jualan apapun.
Intinya jadilah seorang dokter dalam konten kalian yang bisa memberikan apa? Memberikan solusi bagi para audiens. Seringkali mungkin hari ini tidak viral tapi besok kalian bakal bisa viral. Yang penting afirmasi positif itu selalu ada dalam diri kalian. Kalau enggak, yang sudah-sudah malah mundur di tengah jalan. Kontennya pendek aja ya teman-teman ya, karena ini ide dadakan. Jadi akan hanya bisa share segini aja dan semoga konten ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau belajar bareng Akang, di bawah ada linknya. Akang bangun brand yang namanya Wannabe Digital Academy. Di sini juga ada digital marketing untuk TikTok, ada juga untuk digital produk. Kita bisa belajar bareng-bareng dan juga ada beasiswa buat kalian semua yang berprestasi. Dan semoga konten-konten Akang bisa berikan insight buat kalian dan semoga kalian selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.